Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain untuk bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama sebelumnya, di situ sudah dijelaskan tentang bagaimana atau apa yang menjadi dasar sebuah perusahaan itu tertarik untuk melakukan akuisisi antar perusahaan atau melakukan penciptaan perusahaan baru untuk tujuan ekspansi dari bisnisnya mereka. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail lagi, lebih spesifik lagi terkait akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain yang merupakan material pembuka yang sangat penting untuk dibahas di dalam perkuliahan akuntansi penggabungan usaha atau kajian tentang akuntansi penggabungan usaha. Ya, bertemu lagi dengan saya, Hendra Agustinus, untuk bisa membahas tentang akuisisi antar perusahaan ini, dan mudah-mudahan kita nanti akan dapat membahas banyak hal tentang akuisisi antar perusahaan ini bagi kalian yang menonton video ini. Nah, saya akan mulai dengan kita akan membahas tentang apa yang menjadi tujuan pembelajarannya kita, ya teman-teman. Tujuan pembelajarannya kita itu yang pertama itu adalah nanti diharapkan kalian dapat melakukan perhitungan, ya, dan mempersiapkan ayat jurnal untuk pembuatan dan pembelian entitas bisnis seperti itu. Kemudian memahami bagaimana menjelaskan perbedaan antara berbagai bentuk kombinasi bisnis atau penggabungan bisnis, melakukan perhitungan dan persiapan jurnal kombinasi bisnis di hadapan apakah itu dalam konteks pembelian yang berbeda dengan goodwill atau dengan tawar-menawar. Kemudian sampai kepada memahami pertimbangan tambahan yang terkait dengan kombinasi bisnis. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya kita pada hari ini, dan saya harap kita nanti sampai bisa membuat dan memulai sebuah jurnal tentang akuntansi penggabungan usaha seperti itu. Karena ini dasarnya nantinya, ya, dasar yang akan membantu kalian memahami berbagai hal lain yang lebih advance lagi di dalam akuntansi penggabungan usaha. Nah, pengembangan bisnis dan struktur organisasinya. Baik, nah di bagian ini pengembangan bisnis itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama itu adalah pengembangan bisnis yang terkait dengan pengembangan secara internal dan juga pengembangan bisnis yang terkait secara eksternal, ya. Nah, pengembangan bisnis yang terkait secara internal atau juga pengembangan bisnis yang terkait secara eksternal. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama tentang pengembangan bisnis secara internal. Nah, ada banyak alasan dan dasar pengembangan bisnis yang dilakukan secara internal, ya. Pertama, mungkin mereka berpikir bahwa untuk membeli perusahaan lain itu akan membutuhkan waktu yang lebih banyak atau yang lebih panjang, padahal perusahaan dibutuhkan untuk sesegera mungkin menciptakan unit usaha baru untuk tujuan mendukung aktivitas proyek ataupun pengembangan lain di dalam perusahaannya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kemudian diharapkan bahwa perusahaan itu tidak menggunakan perusahaan lain, ya. Tetapi sebenarnya yang paling populer itu bukan pengembangan internal, tetapi pengembangan eksternal. Kenapa? Justru sebenarnya pengembangan internal itu jauh lebih sulit. Kenapa? Karena harus berusaha untuk meningkatkan economic of scope dan economic of scale-nya itu lebih sulit. Kenapa? Karena kita harus rebranding perusahaan baru atau unit baru. Padahal kalau kita akuisisi perusahaan lain, mungkin saja perusahaan tersebut itu sudah established ataupun sudah existence dan tidak perlu usaha yang besar lagi untuk meningkatkan economic of scope dan economic of scale-nya seperti itu. Nah, dalam konteks pengembangan internal itu ada yang berbentuk sebagai dalam bentuk spin-off dan ada juga yang bentuknya split-off. Kalau dibilang bentuknya spin-off berarti perusahaan itu didirikan dari baru, ya, lalu kemudian secara perlahan demi perlahan itu dirubah menjadi sebuah perusahaan yang established. Sedangkan split-off itu adalah sebuah unit di dalam perusahaan, ya, sebuah unit di dalam perusahaan yang kemudian dirubah positioningnya dari sekedar unit yang tergabung di dalam satu perusahaan berubah menjadi satu unit atau divisi yang dirubah menjadi sebuah perusahaan. Jadi dia tidak dibentuk dari nol seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, itu yang kita sebut sebagai pengembangan secara eksternal. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan pengembangan eksternal. Nah, tidak semua pengembangan eksternal itu semuanya disebut sebagai kombinasi bisnis, ya. Tetapi ada
definisinya ya dalam konteks pengembangan eksternal ya. Berarti kalau pengembangan internal tadi kan unit yang dibangun sendiri oleh perusahaan, sedangkan pengembangan eksternal itu adalah perusahaan yang diambil alih lalu kemudian dijadikan sebagai bagian dari perusahaan itu. Tetapi dalam konteks ini tidak semua pengembangan eksternal disebut sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Kenapa? Kita harus perhatikan dulu definisinya. Definisi dari kombinasi bisnis ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, akuisisi itu harus melibatkan terjadinya pengambil alihan ya, kendali dari suatu entitas atau lebih ya, satu atau lebih entitas atau bisnis. Jadi kita akan sebut sebuah pengembangan eksternal itu adalah sebuah pengembangan yang bersifat pengembangan yang bersifat penggabungan bisnis, itu akan kita sebut sebagai penggabungan bisnis apabila akuisisi yang terjadi pada bisnis yang kita kembangkan itu adalah akuisisi yang bersifat pengambil alihan kendali. Apakah itu kendali dari satu ataupun lebih perusahaan seperti itu ya. Kemudian kendali tersebut dimaksud adalah ketika suatu perusahaan itu mampu mempengaruhi secara langsung manajemen ataupun kebijakan dari perusahaan. Jadi kalau kita sebut sebuah akuisisi, jadi kalau kita sebut adalah sebuah penggabungan bisnis atau kombinasi bisnis, itu apabila dia memenuhi syarat akuisisi yang kita sebut tadi, yaitu ketika akuisisi itu melibatkan pengambil alihan kendali dari satu atau lebih perusahaan, termasuk kendali tersebut adalah bagian dari mempengaruhi keputusan dan kebijakan dari perusahaan yang diakuisisi tersebut, seperti itu ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, dalam konteks ini struktur organisasi dan pelaporan keuangan itu menjadi 4 keputusannya. Yang pertama itu adalah merger. Kalau kita sebut adalah merger, maka ketika terjadinya satu atau dua perusahaan, ini kan sudah diminta untuk kalian kerjakan di dalam modul aktivitas yang kita yang pertama, membedakan bentuk-bentuk dari sebuah penggabungan bisnis. Nah, di sini saya jelaskan dan saya tegaskan kepada kalian, apabila bentuk penggabungan bisnis adalah merger, itu adalah kondisi ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dan kemudian hanya akan ada satu perusahaan yang tersisa atau satu perusahaan lainnya itu kemudian menjadi letal atau mati. Nah, itu adalah bentuk yang namanya merger. Ketika perusahaan A dengan perusahaan B digabungkan dan kemudian lahirlah perusahaan A atau perusahaan B atau perusahaan C saja. Jadi tidak ada dua perusahaan di dalam itu lagi jadinya. Nah, oke. Artinya semua bentuk Artinya penggabungan itu membuat dan menghasilkan hanya satu perusahaan saja. Nah, tetapi terkadang struktur organisasi dan pelaporan keuangan untuk penggabungan bisnis itu terkadang tidak kemudian berbentuk merger, tetapi dia bentuknya konsolidasi. Nah, konsolidasi yang dimaksud di situ berarti ada bentuk dari kepemilikan pengendali, ada kepemilikan non pengendali, dan atau ada kepentingan benefisial lainnya atau kepentingan yang punya dasar keuntungan lainnya. Nah, maka 3 bentuk ini yang kita sebut sebagai konsolidasi. Nah, dalam situasi konsolidasi, terjadinya akuisisi atau pengambil alihan perusahaan lain itu tidak membuat perusahaan yang diambil alih itu kemudian menjadi mati atau ditutup. Tetapi perusahaan yang diambil alih tetap hidup dan berdiri dan beroperasi secara normal. Hanya saja kendali dan kepemilikannya itu dipindahkan atau diambil alih. Seperti itu. Baik. Nah, apa yang akan menjadi pengembangan akuntansi ya? Apa yang menjadi pengembangan akuntansi untuk penggabungan usaha? Apa yang menjadi pengembangan akuntansi untuk penggabungan usaha? Kita akan bahas berikut ini. Nah, dalam konteks pencatatan akuntansi untuk penggabungan usaha, awalnya semuanya itu pakai 2 metode saja, yaitu metode pembelian dan kemudian metode pooling of interest. Nah, tapi saat ini metodenya menjadi metode akuisisi. Jadi kalau dulu itu ada 3 sebenarnya ya, metode pembelian, pooling of interest, dan metode akuisisi. Nah, itu sudah ditinggalkan. Sekarang di sistem akuntansi yang terbaru atau peraturan akuntansi yang baru, metode akuisisi yang kita gunakan di dalam
Jadi yang kita gunakan itu sudah metode yang akuisisi. Kenapa? Karena tujuannya ini sudah sangat menyesuaikan kepada nilai wajar. Jadi hanya metode akuisisi yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran kita juga ke depannya, ya, metode akuisisi ini. Kenapa metode akuisisi ini yang kita gunakan? Karena metode akuisisi itu jauh lebih fasilitatif kepada yang namanya International Financial Reporting Standard dan pengakuan atas nilai wajar dalam konteks pengakuan pendapatan yang lebih baik, seperti itu, ya. Nah, maka dari itu, apa yang kita sebut dengan metode akuisisi? Nah, berdasarkan akuntansi akuisisi, pengakuisisi dalam kombinasi bisnis pada dasarnya menilai perusahaan, ya, itu berdasarkan nilai wajar. Nah, ini yang penting. Jadi, perusahaan itu dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Nah, sebentar saya perbaiki di sini. Nah, ya, berdasarkan nilai wajarnya. Ini sangat penting, ya. Dari pertimbangan yang diberikan dalam kombinasi dan nilai wajar dari setiap kepentingan non pengendali. Jadi non pengendalinya juga diukur dengan nilai wajar yang diakuisisi oleh para pengakuisisi, seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai metode akuisisi. Maka dalam hal ini teman-teman sekalian, kita jangan lagi mengingat adanya metode pembelian dan metode pooling of interest. Tapi sekarang kita bicara tentang hanya satu metode yang digunakan dalam penggabungan usaha, yaitu acquisition method atau pengakuan atau metode akuisisi, seperti itu, ya. Nah, next kita lanjut. Baik, so kalau begitu, bagaimana jurnalnya, Pak, untuk bisa akuntansi untuk ekspansi internal, ya, menciptakan entitas bisnis. Nah, oke, kita bahas soalnya di sini. Di sini saya punya soal tentang si perusahaan Allen. Perusahaan Allen itu menciptakan perusahaan Blaine namanya. Jadi ya, ini ekspansinya internal, ya, bukan eksternal, ya. Perusahaan Allen menciptakan perusahaan Blaine dan melakukan transfer berupa aset di bawah ini kepada perusahaan Blaine dengan mendapatkan kepemilikan saham biasa atas perusahaan Blaine sebanyak 100.000 lembar pada nilai nominal $2. Nah, oke, kita bahas, ya. Jadi di sini dikatakan, ya, teman-teman. Ini perusahaan Allen. Ini perusahaan Allen. Dia menciptakan perusahaan Blaine. Nah, yang perlu saya highlight bagi kalian di sini itu adalah kata-kata menciptakan. Berarti kalau ini adalah dalam situasi menciptakan, maka kasus ini itu bicara tentang pengembangan internal di perusahaan, ya. Jadi ini bukan dalam konteks ini bukanlah dalam konteks pengembangan bisnis secara eksternal. Jadi dia mengembangkannya secara internal di dalam perusahaannya. Oke. Apa caranya untuk mengembangkan secara internal? Mereka melakukan transfer aset. Nih, transfer aset, ya. Mereka melakukan transfer aset. Ya, kepada siapa? Kepada perusahaan Blaine yang baru didirikannya ini tadi, seperti itu, ya. Nah, semua aset yang ditransfer oleh si Allen ke perusahaan barunya, artinya ini spin off, ya teman-teman, bukan split off. Jadi ini baru didirikan, ya. Nah, semua aset yang ditransfer ke perusahaan Blaine itu tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan kepemilikan, ya, saham, kepemilikan saham. Tentu karena si Allen yang menciptakan si Blaine, berarti kepemilikan sahamnya tentu milik oleh si Allen, ya. Pemilikan saham biasa atas perusahaan si Blaine. Nah, untuk semua aset yang ditransfer oleh si Allen kepada si Blaine dinilailah itu sebesar 100.000 lembar saham dengan nilai nominal dari saham tersebut adalah sebesar $2. Saya asumsikan kalian udah paham akuntansi ekuitas, ya teman-teman, ya. Akuntansi ekuitas atau akuntansi untuk memahami tentang pencatatan dari pengakuan saham, ya, ataupun kepemilikan dengan menggunakan saham, seperti itu. Nah, jenis asetnya di sini dijelaskan, ya, sudah ada dilampirkan di dalam tabel ini. Coba diperhatikan. Nah, di dalam jenis aset ini dikatakan bahwa ada kas, ada persediaan, ada tanah, ada bangunan, ada peralatan.
seluruh kas, persediaan tanah, bangunan, dan peralatan itu ada nilai perolehannya. Karena ini kan harta perusahaan yang mereka pindahkan ke perusahaan baru yang bernama perusahaan Blaine. Ya, nah semuanya itu ada harga perolehannya, tetapi ada nilai bukunya. Misalnya, kas tentu sebesar nilai buku karena nilai nominalnya sama dengan nilai bukunya atau nilai pasarnya. Nah, sedangkan persediaan kemarin mereka peroleh 50.000, tetapi mungkin tidak ada yang rusak dan tidak ada yang bermasalah sehingga nilai bukunya pun tetap 50.000. Tanah harga perolehan 75.000 karena tanah tidak disusutkan maka nilai bukunya juga 75.000. Sedangkan bangunan ya nilai harga perolehannya itu adalah 100.000, tetapi nilai bukunya sekarang 80.000. Artinya bangunan ini sudah menyusut sebesar 20.000. Kemudian peralatan harga perolehannya itu adalah $250.000, sedangkan nilai bukunya adalah sebesar $160.000. Artinya peralatan ini sudah menyusut sebesar $90.000. Nah, itu adalah semua harta yang dipindahkan dari perusahaan Allen untuk menciptakan sebuah perusahaan baru yang bernama perusahaan Blaine. Saya harap kalian sudah bisa paham ya tentang apa yang sudah dijelaskan di dalam soal ini. Nah, supaya bisa kita lanjutkan untuk bisa mengeksekusi apa menjadi jurnal bagi penciptaan entitas bisnis ini. Nah, makanya karena disebut sebagai penciptaan berarti dia adalah sebuah pengembangan secara internal di dalam perusahaan. Nah, maka dari itu teman-teman, saya jelaskan di sini. Dalam konteks menciptakan sebuah entitas bisnis, berarti kan semua hartanya itu dipindahkan dari perusahaan saat ini ke perusahaan yang baru. Bukan semua harta perusahaan saat ini, atau harta yang memang mau ditransferkan itu dipindahkan ke perusahaan yang baru nantinya, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi di dalam transaksi bisnis ini. Nah, maka dari itu, kas, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan yang ada di sini itu pindah ke perusahaan baru yang bernama perusahaan Blaine. Maka apa yang dilakukan oleh seorang akuntan? Seorang akuntan kemudian akan mengakui semua harta, ya. Akuntan akan mengakui semua, akuntannya siapa? Si Blaine ya. Akuntannya si Blaine itu akan mengakui semua hartanya. Sedangkan akuntannya si Allen apa? Walaupun ini sebenarnya adalah keluarga perusahaannya atau yang menyatu nantinya atau saling terhubung, maka bisa saja akuntannya sama. Makanya perhatikan posisi kamu di mana. Apakah posisi kamu di si Allen atau posisinya kamu di si Blaine, seperti itu. Nah, dalam konteks posisi kamu adalah sebagai akuntan seorang si Allen, maka kamu akan melepas ya semua harta-harta yang diberikan ke perusahaan baru, yaitu perusahaan si Blaine. Sedangkan dalam posisi kamu si Blaine, kamu adalah akuntan yang akan menerima semua harta tersebut, mengakui harta tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau kita menciptakan sebuah entitas bisnis, sebuah perusahaan yang menciptakan entitas bisnis. Pertanyaannya, di mana pencatatan ini dilakukan? Pencatatan atas penciptaan entitas bisnis ini, ya, di mana pencatatannya akan dilakukan. Nah, maka dari itu pencatatan itu akan ada di dua pihak, di pihak si Allen dan juga di pihak si Blaine. Ini penting untuk kalian pahami, ya, di pihak si Allen dan juga di pihak si Blaine. Nah, kalau ini dilakukan di sisi pihaknya si Allen, berarti seluruh harta akan dikreditkan dan kemudian didebitkan apa? Yaitu akun investasi. Oke. Sedangkan kalau ini adalah pencatatannya di perusahaan si Blaine, maka seluruh harta akan didebitkan dan dia akan mengkreditkan modal dalam bentuk saham biasa, dan juga tambahan modal disetor, seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Oke, datanya kalian udah dapat, ini datanya. So, berarti apa yang akan kita catat? Nah, maka perusahaan si Allen ya dalam hal ini si Allen akan mencatat pendirian perusahaan tersebut sebagai berikut. Didebitkanlah investasi sebesar $435.000. Dari manakah angka $435.000 itu? Itu adalah sebesar nilai buku semua aset yang ditransfer dari Allen ke perusahaan Blaine. Berapa banyak nilai aset yang ditransfer si Allen ke perusahaan Blaine? Itu datanya sudah ada sebelumnya yang ini, di mana ada kas 70.000, lalu kemudian nilai buku
persediaan 50.000 berarti 120.000, lalu kemudian tanah 75.000 berarti 195.000, lalu bangunan 80.000 ya, berarti 275.000, dan kemudian peralatan sebesar 160.000, maka totalnya adalah sebesar 435.000. Seperti itu teman-teman ya. Nah, maka dari itu nilai perolehan dari yang dicatat di situ adalah, perhatikan ya, yang dicatat itu adalah sebesar nilai bukunya, bukan sebesar nilai perolehannya, bukan nilai bukunya. Nilai buku itu kan dalam perhitungannya kita. Jadi dalam konteks pencatatan akuntansi, yang kita jurnalkan itu bukan nilai buku, tetapi harta yang dilepas itu akan dilepas sebesar nilai harga perolehannya ditambah pengakuan akumulasi penyusutannya ya, akumulasi penyusutannya. Maka lihat di sini, investasinya ini 435.000 ini itu adalah senilai nilai buku seluruh aset. Ya, seluruh aset yang diserahkan. Nah, sedangkan ini semua harta yang diserahkan di sini semua ini, harta yang diserahkan ini semua ini akan dicatat selalu di dalam harga perolehannya. Jangan lupa akuntansi aset ya. Sebesar harga perolehannya, tetapi jangan sampai lupa juga untuk mengakui adanya pengakuan atau pelepasan akumulasi penyusutan ya, akumulasi depresiasi ya, terkait aset yang dilepas. Nah, gitu. Nah, nih, maka sebenarnya ketika yang ini diversuskan ya, teman-teman, ini semua diversuskan. Ketika ini semua diversuskan nih semua. Ini yang saya kuningin di sini. Dengan akumulasi penyusutan itu semuanya adalah sebesar nilai buku di sini, seperti itu. Nah, itu dia. Baik, teman-teman sekalian, itu dia. Kenapa Pak 110.000 akumulasi depresiasinya? Kenapa? Karena yang ada depresiasinya itu tadi hanya bangunan dan peralatan, seperti itu teman-teman sekalian ya. Hanya bangunan dan peralatan itu. Baik. Nih, tadi saya mungkin lupa transisi atau tidak. Mudah-mudahan ini kalian bisa paham ya. Ini entitas ini perhitungannya tadi seperti itu ya, sebesar harga perolehan dan juga adanya akumulasi depresiasi yang diakui, seperti itu. Nah, baik. Next. Kita lanjutkan. Maka si Blaine akan mencatat seperti apa? Tadi kan catatannya si Allen ya. Maka si Blaine akan mencatat seperti apa? Si Blaine akan mencatat dalam konteks menerima semua harta pada nilai wajar, atau dalam hal ini karena tidak ada informasi tentang nilai wajar, maka semua harta yang diakui oleh si Blaine itu adalah pada nilai bukunya. Caranya bagaimana? Seluruh pengakuan atas ini tadi, atas harta yang diterima oleh si Blaine dari si Allen itu akan dicatat pada harga yang ditentukan oleh si Allen, tetapi jangan sampai lupa memasukkan akumulasi penyusutannya. Nah, karena total dari harta ini adalah sebesar $435.000 pada nilai buku, maka saham biasa itu akan dicatat sebesar nilai nominalnya pada lembaran 100 lembar. Tadi berapa lembarannya? Kita lihat ke sini ya. Kita lihat ke sini. Nah, ini 100.000 lembar. Maka di sini saham biasa itu dicatat pada nilai apa? Yaitu 100.000 lembar dikali dengan 100.000 lembar dikali dengan nilai nominalnya, yaitu sebesar $2, seperti itu ya. Sebesar $2. Loh Pak, kalau gitu, kalau hanya saham biasa yang kita catat, maka saham biasa itu hanya akan masih tercatat sebesar 200.000 ya, 200.000 di sini ya. Nih, 200.000. Padahal kita mau mencatat nilai pengakuan dari semua harta yang kita terima itu adalah sebesar 435.000 ya, nilai bukunya. Nih, nilai bukunya. Nilai buku sebesar 450.000. Nah,
Maka dari itu, bagaimana Pak untuk bisa kekurangannya? Nah, di dalam akuntansi ekuitas ya, di dalam akuntansi ekuitas saham biasa akan selalu dicatat pada nilai nominalnya. Kelebihan atas pembelian atau pengakuan saham biasa itu akan dicatat di dalam yang namanya tambahan modal di store. Jangan lupa itu teman-teman. Maka dalam konteks pencatatan ini, kita akan mengakui nilai dari tambahan modal di store sebesar 235.000 dolar, yaitu apa? Yaitu nilai buku 450.000 dolar yang kemudian dikurangi dari nilai nominal saham yang diakui sebesar 200.000 dolar. Maka tambahan modal di store-nya ada sebesar 235.000 dolar, seperti itu. Nah, teman-teman, itu adalah menciptakan entitas bisnis dalam konteks pengembangan secara internal. Nah, potongan video berikutnya atau berikutnya kita akan membahas tentang menciptakan entitas bisnis ya, menciptakan entitas bisnis dalam konteks ekspansi eksternal. Nah, nantinya akan ada modul kerja untuk kalian untuk bisa mencoba menggunakan yang namanya penciptaan entitas bisnis pada pengembangan secara internal. Silahkan dicoba nanti setelah ini seperti itu. Oke.